Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Ramadhani dengan NIM 23060135. Saya dari kelas A3 PGSD 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan dan kesehatan mental. Dan pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku hidup sehat yang didasari atas kesadaran diri, baik itu di dalam individu, kelompok, ataupun masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Nah, proses perubahan perilaku siswa di sekolah salah satunya dapat diperoleh dari proses pembelajaran dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sedangkan kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi secara produktif dalam lingkungannya. Selanjutnya, ada tujuan pendidikan kesehatan dan kesehatan mental. Tujuan pendidikan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 adalah meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya secara fisik, mental, dan sosial, sehingga menjadi produktif secara ekonomi dan sosial. Sedangkan tujuan dari kesehatan mental adalah mewujudkan manusia yang beradab, mampu menghadapi segala hambatan dalam hidupnya, sehingga dapat menghadapi tantangan hidup dengan cara yang lebih positif, yang selaras dengan hakikat penciptaan manusia. Selanjutnya, ada ruang lingkup pendidikan kesehatan. Yang pertama yaitu sasaran pendidikan kesehatan yang dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, sasaran primer, yang merupakan sasaran langsung kepada masyarakat berupa segala upaya pendidikan atau promosi kesehatan. Yang kedua yaitu sasaran sekunder. Sasaran sekunder lebih ditunjukkan pada tokoh masyarakat dengan harapan dapat memberikan pendidikan kesehatan pada masyarakat secara lebih luas. Selanjutnya yang ketiga yaitu sasaran tersier. Sasaran tersier merupakan pembuat kebijakan yang keputusannya mempengaruhi sasaran sekunder dan akhirnya berdampak pada perubahan perilaku sasaran primer. Ruang lingkup pendidikan kesehatan yang kedua yaitu tempat pelaksanaan dan implementasinya. Pada poin ini, tempat pelaksanaan dapat disesuaikan dengan menentukan perbedaan atau kebutuhan sasaran pendidikan kesehatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ketiga, tingkat pelayanan kesehatan. Pada tingkat pelayanan kesehatan ini, pendidikan kesehatan mencakup 3 fokus utama. Yang pertama yaitu promosi kesehatan perlindungan umum dan khusus serta diagnosis dini dan pengobatan yang tepat. Selanjutnya ada ruang lingkup kesehatan mental. Yang pertama, kesehatan mental dalam keluarga. Penerapan kesehatan mental dalam keluarga sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Karena ketidakharmonisan antara anggota keluarga dapat menimbulkan ketidaknyamanan, seperti permusuhan, kecemburuan, dan pertengkaran. Kondisi ini berdampak negatif pada perkembangan mental anggota keluarga, terutama anak. Yang kedua, kesehatan mental di sekolah. Karena kesehatan mental siswa di sekolah sangat dipengaruhi oleh iklim sosio-emosional. Oleh karena itu, pimpinan seperti guru, terutama guru BK, perlu memahami kesehatan mental agar mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan siswa. Yang ketiga, yaitu kesehatan mental di tempat kerja. Lingkungan kerja berperan penting dalam kehidupan manusia dan tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah, tetapi juga dapat menjadi sumber stres. Stres di tempat kerja dapat berdampak negatif pada kesehatan mental semua individu yang terlibat. Selanjutnya, yang keempat, yaitu kesehatan mental di bidang politik. Kesehatan mental sangat diperlakukan dalam bidang politik. Gangguan mental dapat terlihat dari perilaku tidak etis seperti pemalsuan ijazah, terus ada pengkhianatan terhadap rakyat, hingga stres yang memicu perilaku agresif saat gagal dalam kontes politik. Selanjutnya yang kelima, itu ada kesehatan mental di bidang hukum. Pemahaman kesehatan mental penting bagi hakim dan semua pihak di bidang hukum untuk mendeteksi kondisi mental terdakwa atau saksi karena hal ini memengaruhi keputusan hukum. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama itu ada faktor dari pola asuh orang tua. Karena pola asuh memiliki pengaruh besar pada perkembangan mental anak, seperti orang tua yang suportif, hangat, dan komunikatif dapat membentuk rasa aman serta kepercayaan diri pada diri anak. Sebaliknya, pola asuh orang tua yang otoriter, keras, tidak konsisten, atau kurang perhatian dapat membuat anak cemas, mudah stres, dan kurang percaya diri. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor dari lingkungan teman sebaya. Lingkungan sosial, khususnya teman sebaya, sangat penting dalam perkembangan emosi anak.
Teman sebaya yang suportif membuat seseorang merasa diterima, dihargai, dan memiliki tempat untuk bercerita. Lingkungan pertemanan yang toksik, adanya perundungan atau bully, tekanan sosial, atau pengaruh buruk dapat memicu stres, kecemasan, serta menurunkan kesehatan mental anak. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor dari rasa syukur yang kurang. Kurangnya rasa syukur membuat seseorang lebih fokus pada kekurangan daripada kelebihan diri. Orang cenderung mudah stres, merasa hidup tidak adil, ataupun kurang puas dengan apa yang dimiliki. Selanjutnya ada implementasi pendidikan kesehatan dan kesehatan mental di sekolah. Yang pertama bisa melalui kurikulum. Implementasi pendidikan kesehatan mental dilakukan dengan mengintegrasikan materi kesehatan seperti keterampilan sosial emosional ke dalam mata pelajaran. Seperti pada kurikulum Merdeka dapat mendorong profil pelajar Pancasila di dalam diri siswa, sangat terkait dengan kesehatan mental. Selanjutnya yaitu dapat melalui kegiatan sekolah. Karena kegiatan sekolah dapat menjadi sarana penguatan kesehatan mental secara langsung. Pengimplementasiannya dapat dengan cara program rutin seperti senam pagi, pojok baca, atau literasi emosional dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis. Selanjutnya yang ketiga yaitu melalui budaya sekolah. Karena di dalam budaya sekolah yang positif menjadi fondasi utama terciptanya kesehatan mental peserta didik. Karena dengan lingkungan sekolah yang suportif, bebas kekerasan, menghargai keberagaman, dan memiliki komunikasi yang baik, sangat berpengaruh terhadap psikologi siswa. Selanjutnya yaitu ada peran guru. Peran guru dalam pendidikan kesehatan dan kesehatan mental siswa sangat penting. Guru dapat melakukan cara seperti mendeteksi awal masalah kesehatan mental siswa, karena guru adalah figur yang paling banyak berinteraksi dengan siswa. Sehingga guru dapat melihat tanda-tanda awal seperti perubahan perilaku, mood, atau kesulitan konsentrasi. Selanjutnya, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman. Serta, guru dapat menjadi teladan sikap dan perilaku positif sebagai panutan penting untuk menunjukkan keterampilan sosial emosional yang baik. Selanjutnya, sekolah dapat berkolaborasi dengan pihak lain seperti bekerja sama dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua murid. Selanjutnya yang kedua yaitu peran konselor atau BK. Peran konselor atau guru BK dalam sekolah yang berkaitan dengan kesehatan mental, di layanan pendampingan individu dan kelompok dengan memberikan sesi konseling untuk membantu siswa memahami dan mengelola emosi. Selanjutnya, pendidikan dan literasi kesehatan mental dengan cara memberikan edukasi kepada siswa tentang apa itu kesehatan mental. Selanjutnya ada identifikasi dan rujukan awal. Dengan cara konselor dapat mengidentifikasi lebih awal siswa yang memerlukan layanan tambahan seperti psikolog atau spesialis. Selanjutnya membangun lingkungan sekolah yang mendukung dengan cara merancang program sekolah yang menciptakan suasana sosial emosional yang sehat. Ketiga yaitu ada peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah dalam mendukung pendidikan kesehatan dan kesehatan mental dapat dengan cara menjadi pemimpin dan pembina lingkungan sekolah yang positif, karena kepala sekolah memiliki peran pemimpin, mengarahkan, membina seluruh warga sekolah seperti guru, siswa, maupun orang tua agar tercipta lingkungan yang mendukung kesejahteraan siswa. Meskipun pihak sekolah harus berperan aktif, akan tetapi peran orang tua juga tidak kalah penting karena orang tua merupakan lingkungan pertama dan utama yang membentuk kesehatan mental anak melalui pola asuh yang baik, komunikasi, dan dukungan emosional di rumah. Selanjutnya ada dampak positif pendidikan kesehatan dan kesehatan mental di sekolah. Yang pertama itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang sehat, yang kedua motivasi belajar siswa meningkat, yang ketiga berkembangnya prestasi belajar siswa, dan yang keempat dapat membentuk karakter baik di dalam diri siswa. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan dan kesehatan mental memiliki peran penting dalam membentuk individu yang memiliki kesehatan jasmani maupun rohani melalui pendidikan kesehatan peserta didik yang diarahkan untuk memiliki kesadaran pengetahuan serta perilaku hidup sehat. Sementara itu, pendidikan kesehatan mental membantu individu memahami diri, mampu mengelola emosi, meningkatkan motivasi belajar, dan beradaptasi dengan berbagai situasi kehidupan dengan lebih baik. Mana untuk terciptanya kesehatan mental yang baik, peran orang tua, guru, serta teman sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental individu.